Karena semua agama ini Tuhannya tidak satu. Kristen 3, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Katolik 4, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kita akan belajar apologet dan kali ini yang kita akan pelajari adalah apologet tentang satu pertanyaan di mana dikatakan tuduhan bahwa Kristen itu sebenarnya pagan karena memiliki 3 Tuhan, bukan 1 Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya dan bagaimana sebenarnya hal ini, ya pertanyaan yang receh saja sebenarnya, tapi sering ditanyakan berulang-ulang oleh orang-orang Islam dan bagaimana kita menjawabnya? Mari kita bahas. Ya, sebenarnya kita dapat menggunakan pendekatan pemahaman Trinitas yang dimiliki oleh Tertullianus ya. Tertullianus dia mengatakan bahwa una substantia tres personae. Jadi dari pendekatan una substantia dan tres personae ini kita akan dapat memahami dengan baik Trinitas ini. Memang Trinitas kan ya kita sendiri ketika menjelaskan pada kaum-kaum awam yang mana mereka kurang belajar teologi, kurang membaca Alkitab akan merasa kebingungan tentang pembahasan ini. Padahal ini sebenarnya adalah satu konsep yang bisa kita pahami ketika kita membahas belajar Alkitab dengan baik. Nah, sebenarnya una substansia itu berarti bahwa substansi dari Allah itu memang satu, tapi memiliki 3 pribadi. Saya akan menjelaskan secara gampang tentang 3 pribadi ini yang kadang-kadang disalah mengerti. Nah, ini sebenarnya ya Trinitas ini berasal dari bahasa Latin juga dirumuskan dalam Konsili Nicea tahun 325 dan juga Konsili Konstantinopel itu tahun 381. Dan ini membahas tentang esensi Allah dan 3 pribadinya Allah. Pertama, kita akan bahas soal una substansia ya. Satu substansi. Jadi antara Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus ini esensinya satu. Dia adalah Allah yang esa, Allah yang satu saja. Makanya kalau dituduh bahwa Kristen itu Allahnya 3, oh kalian salah. Allahnya Kristen itu cuma satu saja, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Nah, Allah ini bagaimana sama sebenarnya, ada kesamaannya yaitu Allah yang adalah satu. Allah yang adalah sempurna dan tidak terbagi-bagi. Nah, ini substansi, secara substansi keberadaannya memang berbeda keberadaannya, tetapi satu keberadaan ilahi. Kok bisa sih? Itu kan 3, di mana-mana 3, tapi kok bisa satu? Nah, teman-teman bisa memahami ini karena Allah itu tidak terbatas ruang dan dia juga tidak terbatas waktu. Maksudnya tidak terbatas ruang yaitu ketika dia sebagai Allah Bapa dia ada di sorga, pada saat yang sama dia juga adalah Allah Anak yang ada di dunia dan pada saat yang sama dia juga adalah Allah Roh Kudus yang ada untuk membuat manusia bertobat. Nah, inilah sebenarnya yang kita bisa pahami bahwa jika mindset kita Allah tidak terbatas ruang dan waktu, maka kita bisa memahami tentang substansi Allah yang adalah esa. Kenapa? Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu, tidak bisa terpisah-pisah, dia satu saja. Pahamilah secara metafisik. Ya, kita akan bisa memahami itu dengan jelas, kita bisa memahami itu dengan gampang. Kalau kita memahami Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Dia bisa di mana aja. Tapi kalau kita memahaminya sebagai fisik, sebagai manusia, contohnya saya, tentunya saya nggak bisa ya, saya lagi di sini dan kemudian saya di tempat lain, misalnya sini saya lagi bikin video, kemudian di tempat lain saya lagi makan, di tempat lain lagi saya lagi berenang, nggak bisa gitu, karena saya bukan Allah. Kalau Allah itu ya jelas dia bisa melakukan 3 kegiatan dalam waktu yang bersamaan sekaligus. Nah, itulah yang kenapa kita katakan bahwa una substansia, secara substansi Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu satu. Allah yang sempurna, Allah yang merancang segala sesuatunya. Tetapi dari una substansia ini kita harus tahu bahwa ada yang namanya tres personae.
yaitu pribadi yang tiga. Nah, pribadi tiga ini yang sering kali disalahpahami, dipikir wah Allah kok punya kepribadian ganda. Ya, kalau kalian teman-teman tahu penyakit psikologis ya, ada bipolar, terus juga ada kepribadian ganda. Pada saat ini dia paling baik sekali, pada satu waktu tertentu dia baik sekali. Tapi waktu yang lain dia jadi orang yang lain yang berbeda sama sekali dengan yang tadi, tapi orangnya tubuhnya sama. Nah, itu pribadi kan, pribadi ganda, kepribadian ganda sebagai yang mana kita bilang itu penyakit psikologi. Tapi pribadi personae di sini ini berbeda sama sekali. Maksudnya adalah wujudnya itu yang berbeda. Pribadi ini wujudnya berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam penampakannya kepada manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang saya mau tanya bagaimana apa yang menjadi perbedaan dari persona dari Tuhan ini, Allah ini. Allah Bapa, dia jelas Allah yang transenden, yang maha kudus, yang maha luar biasa, yang tak terjangkau, yang tak tercapai. Bagaimana semua ini diciptakan oleh Allah Bapa yang transenden itu. Tetapi Allah yang transenden juga adalah Allah yang imanen. Yang mana dia menampakkan diri kepada manusia menjadi seperti manusia untuk tujuan satu, yaitu menebus manusia. Dia tersentuh, dia juga bisa melakukan sesuatu yang dilihat. Nah, itulah Allah anak. Dia datang menjadi manusia supaya dia yang sempurna itu bisa disalibkan menjadi kurban yang sempurna untuk menebus manusia berdosa. Nah, apakah wujudnya Allah Bapa dan Allah Anak ini sama? Menurut kalian sama nggak? Lo jelas beda dong. Allah Anak dia punya tubuh kan, tubuh jasmani. Allah Bapa nggak ada. Jelas Allah Bapa dan Allah Anak berbeda. Nah, pembeda itulah yang disebut dengan pribadi, personae. Jelas kita bisa membedakan begitu muncul. Contohnya ya, ketika Yesus dibaptis, dia kan semua orang bisa melihat Yesus sebagai manusia. Jelas wujud itu berbeda ketika Allah mendengarkan suaranya, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Wujudnya berbeda gitu loh. Dan begitu pun juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang mana dia yang mengerjakan, yaitu membuat orang-orang percaya kepada Yesus. Apakah Allah Anak dan Allah Roh Kudus sama wujudnya? Berbeda gitu loh. Allah Roh Kudus dengan Allah Bapa apakah sama? Ya berbeda juga. Nah, inilah kenapa disebut sebagai tiga pribadi. Ketika dia menyatakan diri kepada manusia dalam tiga pribadi ini. Tapi tiga pribadi yang menampakkan diri ini satu. Yaitu Allah yang kita sembah, Allah Trinitas, Allah yang transenden. Gitu. Tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, inilah sebenarnya yang harus dimengerti kaum-kaum yang menganggap Allah itu berwujud fisik. Oh, berbahaya sekali. Kalau kalian memahami bahwa Allah kalian adalah Allah yang berwujud fisik, ya iya, dia lagi di surga, dia nggak bisa di dunia gitu. Dia lagi di dunia, dia nggak bisa di surga. Tapi Allah Trinitas adalah Allah yang perfect, Allah yang sempurna, karena dia Allah yang maha kuasa, dia yang ada di sorga, tapi sekaligus dia ada di dunia menyelamatkan manusia, tapi sekaligus dia adalah Allah Roh Kudus, yang mana di saat bersamaan dalam wujud yang berbeda mengerjakan satu tujuan, yaitu keselamatan manusia. Luar biasa. Jadi apakah tuduhan bahwa Kristen ini kaum pagan itu benar? Oh, jelas tidak. Saya mau kasih satu ayat ya. Dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namanya yang di sini, nama ini ya, ini sebenarnya kan hanya tunggal ya ini ya, namanya satu saja, in the name, onoma. Onoma kalau kita lihat di sini ya, coba perhatikan. Onoma, a name, non akusatif, neuter, singular, common. Namanya cuma single, yaitu satu. Single, namanya satu. Tetapi dalam satu nama ini
terdapat 3 pribadi yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini saja sudah menunjukkan bahwa nama una substansia Bapa, Anak, dan Roh Kudus yaitu Tres Personae. Simpel itu. Dan mudah-mudahan ini membuat kita memahami lebih dalam tentang Trinitas. Ya buat teman-teman semua yang mau belajar dengan baik tentang Trinitas ini, mau langsung sharing, tanya silakan tulis kolom komentar. Atau kalau punya acara kegiatan boleh juga kalau mau ah eh, kita diskusikan tentang ini. Mungkin nanti bisa diskusi dengan saya untuk kita bahas tentang Trinitas ini baik di ibadah-ibadah ataupun di pendalaman Alkitab. Silahkan, bisa. Lalu hubungin saja di Instagram saya ya, kalau mau pembahasan tentang Trinitas ini. Supaya lebih mendalam dan bisa interaktif situ. Terima kasih Luis Prasetyo sini. Ya, be with you all.